Light adalah seorang remaja ceria yang selalu bermimpi menjadi petualang sukses, agar ia bisa memberi keluarganya kehidupan yang mewah. Demi mencapai tujuannya, ia meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan dan pergi ke kota untuk mendaftar sebagai petualang. Namun, hidup tidak semudah yang ia bayangkan. Di dunia ini, Sang Dewi menciptakan 9 ras, dan manusia dianggap sebagai yang terendah di antara semuanya. Akibatnya, manusia sering menjadi sasaran rasisme, dan Light segera merasakan hal itu begitu ia menginjakkan kaki di kota. Seorang petualang Bisman dengan kasar menyuruhnya minggir dari jalan, dan Light hanya bisa meminta maaf meskipun ia sebenarnya tidak menghalangi siapapun. Begitu sampai di serikat petualang, ia mendaftarkan dirinya, dan sang resepsionis memberitahu bahwa pendatang baru sepertinya akan mulai dari peringkat F. Resepsionis kemudian bertanya apakah Light memiliki hadiah, skill, yang dapat berperan dalam penilaiannya. Dengan semangat, Light menjawab bahwa hadiahnya bernama gacha tak terbatas. Ia menjelaskan bahwa dengan kemampuan itu, ia bisa menarik berbagai barang secara acak. Karena penjelasannya terdengar samar, ia memutuskan untuk langsung menunjukkan cara kerjanya. Light memanggil perangkat gacanya dan segera mengaktifkannya. Dari alat itu, muncul kartu bergambar garpu. Saat ia melepaskan kartu itu, garpu tersebut benar-benar terwujud di atas meja. Sayangnya, garpu itu bengkok. Light panik dan mencoba lagi beberapa kali, namun hasilnya tetap sama, barang-barang aneh dan tak berguna, seperti apel busuk dan roti berjamur. Resepsionis menatapnya dengan tatapan jijik dan berkomentar bahwa, pecundang, seperti Light sepertinya memang tak pantas mendapatkan keberuntungan. Light hanya bisa tersenyum kaku dan menerimanya dengan jujur. Ia lalu bertanya apakah ada pekerjaan sederhana yang bisa ia ambil. Resepsionis mengarahkannya ke papan pengumuman, tempat misi-misi mudah dipasang. Namun, Light tampak gugup hanya dengan melihatnya. Sang resepsionis kemudian menyadari bahwa Light juga buta huruf, hal yang umum bagi manusia di dunia ini. Ia menjelaskan bahwa Light bisa mengambil pekerjaan dasar seperti mengumpulkan batu atau kayu, meskipun bayaran pekerjaan itu sangat rendah. Light menerimanya tanpa ragu. Setelah seharian bekerja keras, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyewa kamar. Ia masih harus bergantung pada skill gacanya untuk mencari makanan, tapi ia yakin bisa bertahan. Namun, malam itu, sekelompok Bisman menghadangnya. Mereka dengan sengaja berdiri di jalan, membuat Light menabrak mereka. Pemimpin mereka, Garou, segera berteriak karena pakaiannya kotor. Sebelum Light sempat menjelaskan, Garou merampas dompetnya. Light panik dan memohon agar uang itu dikembalikan, sebab tanpa itu ia tak punya tempat tinggal. Tapi Garou hanya menertawakannya dan memukulnya, berkata bahwa itu adalah bayaran untuk mencuci baju. Para Bisman meninggalkannya tergeletak di genangan air berlumpur. Orang-orang yang lewat hanya menatap tanpa peduli, dan beberapa bahkan menyuruhnya tidur di kawasan kumuh bersama manusia lainnya. Light merasa benar-benar putus asa, namun tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan padanya. Refleks, ia menggenggam tangan itu, tangan milik seorang peri cantik. Begitu sadar tangannya kotor oleh lumpur, Light buru-buru menarik diri dan meminta maaf. Namun sang peri tersenyum lembut dan berkata bahwa tak apa. Ia meyakinkan Light bahwa ia tidak akan menyakitinya. Tapi bertahun-tahun hidup dalam diskriminasi membuat Light sulit mempercayainya. Untuk membuktikan ketulusannya, sang peri berlutut dan memeluk Light, membuatnya terdiam. Meskipun orang-orang di sekitar mengejek peri itu karena merendahkan diri demi seorang manusia, ia tetap membantu Light berdiri. Di belakang peri itu berdiri sekelompok petualang dari berbagai ras. Mereka memperkenalkan diri sebagai kerukunan antar suku Concord of Tribes, sebuah parti yang beranggotakan satu individu dari tiap ras ciptaan Dewi. Mereka hanya kekurangan satu hal, seorang manusia. Garou, sang Bisman, memperkenalkan diri terlebih dahulu, diikuti oleh peri bernama Sasha, lalu Drago sang Dragonit, Diablo sang Iblis, Oboro sang Oni, Naano sang Kurcaci, Santor sang Centaur, dan pemimpin mereka, Sione, seorang peri agung. Sione menjelaskan bahwa mereka membentuk parti ini untuk mengakhiri rasisme dan menciptakan dunia di mana semua ras diperlakukan sama. Light terharu mendengarnya. Ia sempat ragu, tapi tidak bisa menolak kesempatan untuk bergabung dengan kelompok seindah itu. Dengan senang hati, ia menjadi anggota Concord of Tribes. Mereka mulai berpetualang bersama. Namun, Light menjadi mata rantai terlemah di antara mereka. Ia sering diselamatkan dari monster, bahkan oleh Sasha dan Drago, yang terus mengingatkannya untuk berhati-hati karena satu serangan saja bisa membunuhnya. Setelah pertempuran, Sasha memeriksa tubuh Light untuk memastikan ia tak terluka, sambil memintanya untuk selalu berada di belakang. Anggota lain menggoda Sasha karena tampak terlalu peduli pada Light, membuat wajahnya memerah dan buru-buru menyangkal bahwa ia hanya memperlakukannya sebagai rekan party. Light merasa tidak berguna karena hanya bisa membawa barang-barang mereka. Namun, Drago menenangkannya dengan berkata bahwa teh buatan Light sangat lezat, dan itu sudah cukup. Mendengar itu, Light tersenyum bahagia dan dengan semangat mengikuti mereka semakin dalam ke dalam Dungeon Abyssal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan luas dengan satu pintu masuk dan keluar. Mereka saling berpandangan, lalu Drago berkata bahwa tempat ini sempurna untuk melaksanakan rencana mereka. Tidak menyadari maksudnya, Light mulai menyiapkan teh untuk semua orang. Tapi tiba-tiba, Drago mendekatinya dan berkata dengan datar, mulai hari ini, kau dipecat dari party. Light tertegun. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya apa kesalahannya. Garou kemudian menambahkan dengan sinis bahwa Light dikeluarkan karena tidak berguna.
Satu persatu, mereka menghina Light dan manusia. Bahkan Sasha, yang sebelumnya tampak peduli, kini menunjukkan tatapan jijik padanya. Light berdiri terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang semula tampak penuh harapan kini runtuh di hadapannya. Light sempat berpikir ini pasti lelucon, tetapi mereka berkata tidak ada waktu untuk bercanda dengan sampah tak berguna seperti dia. Ia bertanya mengapa mereka bersikap baik padanya sampai sekarang, dan mereka menjawab bahwa semua itu hanya akting. Drago memberitahu bahwa atasan mereka memperhatikan hadiah gacha tak terbatas miliknya dan sempat berpikir Light bisa menjadi seorang maestro. Karena itu mereka diperintahkan untuk mengawasinya secara ketat. Namun, setelah menentukan bahwa hadiah Light tak berharga dan ia bukan maestro, mereka memberi sinyal untuk membuangnya. Sasha adalah yang paling lega karena mereka tidak perlu lagi menjaga Light. Kalau dia benar-benar maestro, ia harus menikahinya, hanya memikirkan hal itu saja sudah membuatnya merinding. Light bahkan tidak mengerti apa arti kata maestro. Lalu Drago berkata bahwa mereka telah cukup menunjukkan kebaikan dan harus menghabisinya sebelum petualang lain datang. Garou meniru gerakan Wolverine dan mengeluarkan cakar logam, lalu mengiris wajah Light. Baru sekarang Light menyadari ia benar-benar dalam masalah besar tanpa jalan keluar. Dalam putus asa, ia berlari secepat mungkin, tetapi para bajingan rasis itu tertawa, mengatakan mereka tak akan membiarkannya pergi. Sasha menembakkan panah mengenai kakinya, Light tersungkur dan menjerit. Para peri rasis bersorak, mengatakan bahwa mendengar jeritan manusia seperti musik di telinga mereka. Garou memutuskan membuat Light menjerit lebih lama dan mulai menyerangnya, tetapi Drago memerintahkan supaya berhenti, mereka perlu membuatnya terlihat seperti korban penyergapan monster. Garou mematuhi dan hendak menghabisinya, tapi Light merangkak maju, berpegang pada hidupnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya mulai berpendar, ia menyadari berada di tengah lingkaran teleportasi. Drago juga melihatnya dan memerintahkan Garou menghabisinya cepat. Namun sebelum Garou sempat mencapai Light, lingkaran teleportasi bekerja dan membawanya pergi. Sayangnya, situasinya tak membaik. Teleportasi jebakan membawanya ke lokasi acak di penjara bawah tanah. Light tahu kalau monster menemukannya di sana, ia akan mati. Ia mengingat keluarganya dan bertanya-tanya apa salahnya hingga dikhianati seperti ini. Ia teringat bagaimana semua orang bersikap baik padanya sebelum menusuknya dari belakang. Kini ia mengerti bahwa semua kebaikan itu pura-pura agar ia percaya, lalu mereka menunjukkan warna asli mereka. Marah dan putus asa, Light menyalurkan kemarahan menjadi tekad untuk bertahan hidup. Ia bersumpah akan membalas para bajingan itu dan menghancurkan mereka sendiri. Namun sebelum ia sempat mengucap sumpah panjang, terdengar geraman berat dari belakangnya. Saat menoleh, ia melihat monster level 1000 menatapnya, sesuatu yang tampak seperti makhluk dari dongeng. Light ketakutan, dia tahu peluang bertahan hidup di sini lebih kecil daripada bila ia masih bersama party. Sambil bertanya-tanya bagaimana melawan monster itu, pikirannya melayang pada hadiah gacha pamungkasnya. Ia memutuskan mengambil kesempatan. Light menekan tombol gacha berulang kali, lalu tiba-tiba bakatnya berubah melampaui imajinasi. Lingkaran sihir raksasa muncul di bawahnya dan perangkat gacha mulai menyala dengan intens. Light tak mengerti apa yang terjadi, tetapi tepat saat monster melompat ke arahnya, guliran gacha selesai. Muncul pembantu level 9999 yang menghancurkan monster itu dalam sekejap. Semua berakhir sebelum Light sempat berkedip. Pembantu itu mendekat dan berlutut di hadapannya, langsung menyembuhkan luka Light. Ia berkata tidak tahan melihat kulitnya terluka, lalu menyembuhkannya tanpa izin. Light tak percaya, ia tidak mengira muncul pembantu sekuat ini dari hadiah yang tampak tak berharga. Pembantu itu bertanya namanya. Light memperkenalkan diri sebagai Light, dan pembantu itu sangat gembira mengetahui namanya. Ia mengikat sumpah pelayan dengan hormat, bersumpah melayani hingga mati. Light mengatakan setidaknya ia harus memberi nama pada pembantunya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mei, gadis yang selalu mencari. Ia menceritakan bahwa ia muncul dari kartu super ultra langka di gacha tak terbatas Light. Light ragu pembantu level 9999 bisa muncul dari hadiah yang sepertinya tak berharga, tetapi Mei meminta izin menggunakan kemampuan penilaiannya pada hadiah itu. Light memberi izin. Mei membaca detail halus dan menemukan bahwa kemampuan Light tersembunyi di balik penyamaran kuat, siapapun yang berada di bawah level tertentu bahkan tak bisa melihatnya. Ia menjelaskan bahwa kartu yang tergulir sangat tergantung pada kepadatan mana lokasi. Di permukaan, kepadatan mana rendah, namun di kedalaman penjara bawah tanah ini, udara penuh mana, sehingga kemampuan gacha Light bisa menarik hal-hal kuat. Mei memuji keberanian Light yang berani menuruni penjara bawah tanah sendirian, karena hal itu memungkinkan bakatnya muncul sepenuhnya. Light lalu bercerita bagaimana partinya mengkhianatinya. Ia menangis dan merintih tentang janji mereka yang mulia untuk menghapus diskriminasi, yang ternyata hanyalah penipuan untuk memanfaatkan dan membuangnya. Ia bersumpah akan membalas dendam pada mereka. Mei mendadak memeluknya. Ia mengaku tak sepenuhnya mengerti apa yang Light lalui, tetapi berjanji akan mendukung apapun yang Light inginkan, menghancurkan para bajingan yang menyakitinya tidak akan terlalu sulit baginya. Light berkata ia ingin membalas dengan tangannya sendiri, bukan dibantu, ia merasa masih terlalu lemah. Ia bersumpah akan membuat mereka menderita sebelum membunuh mereka, dan mungkin akan berlutut di hadapannya lagi bila perlu. Mei berkata jika Light ingin menjadi cukup kuat untuk membalas, ia akan membantunya. Ia percaya pada potensi Light. Light hanya bisa mengucap terima kasih.
Namun Mei tidak puas hanya dengan satu pembantu yang kuat, ia memutuskan memakai gacha tak terbatas lagi, memanggil lebih banyak pembantu kelas tinggi agar Light bisa membangun kerajaan kecil dasar untuk balas dendam besarnya. 3 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Kini, Light menguasai ratusan pelayan di dalam istana yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Mei selalu berada di sisinya, seperti yang ia janjikan pada hari pertama mereka bertemu. Semua pelayan tampak benar-benar terpesona olehnya. Mereka menyemangatinya, senang setiap kali mendapat perhatian darinya. Sementara itu, Mei mengingatkan mereka untuk tetap berperilaku baik. Setelah itu, Light keluar dari kastil dan berjalan menuju pasar lokal. Semua orang di sana mengenalnya. Salah satu pedagang memanggilnya untuk sarapan, sementara yang lain mengeluh tentang kekurangan makanan ringan di negeri itu. Light berjanji akan segera menangani masalah tersebut, namun Mei menegurnya agar tidak khawatir dengan tugas-tugas kecil seperti itu. Ia memastikan bahwa masalah logistik akan segera diperbaiki. Light menyadari bahwa ia perlu menciptakan sistem baru untuk menangani urusan logistik, sebab populasi di wilayah itu telah meningkat pesat selama 3 tahun terakhir. Ia bertanya pada Mei di mana para pemanggil legendaris lainnya berada. Mei menjawab bahwa Aoyuki, sang penjinak binatang, sedang sibuk membuat peta daerah dekat ruang bawah tanah serta mengintai hutan untuk memastikan tidak ada ancaman. Light berpikir tentang para monster yang berkeliaran di hutan, namun ia tahu bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah bagi seorang penjinak binatang jenius seperti Aoyuki. Mei melanjutkan, mengatakan bahwa Ellie, sang penyihir, sedang bekerja keras menciptakan sihir khusus sesuai dengan rencana besar Light. Light bertanya-tanya apakah Ellie mampu menyelesaikannya, karena sihir yang ia minta sangat rumit. Kemudian, Light menanyakan tentang Nazuna, sang ksatria vampir ahli pertarungan jarak dekat, meski agak bodoh di waktu lain. Mei menjawab bahwa ia menugaskannya berpatroli di halaman kastil agar tidak membuat masalah. Light tidak mempermasalahkannya, karena kehadiran Nazuna justru membuat suasana kastil lebih hidup. Sesaat kemudian, mereka kembali ke kastil. Di sana, Light dipanggil oleh Jack, yang merupakan salah satu dari 4 pemanggilan legendarisnya, yang menanyakan apakah Light siap untuk latihan. Mei tampak sedikit kesal dan mengingatkan Jack agar berbicara dengan kata ganti yang sopan, yaitu Tuan. Namun Jack, seorang Sigma sejati, yang keras kepala, mengabaikannya begitu saja. Light menenangkan Mei, mengatakan bahwa tidak apa-apa karena ia sudah menganggap Jack seperti kakak laki-lakinya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti sesi latihan bersama Jack. Di tempat latihan, keduanya bersiap untuk bertanding. Light bergegas maju, meninju Jack tepat di perutnya hingga ia terdorong mundur cukup jauh. Jack tampak senang dengan kekuatan Light, mengakui bahwa petualang biasa mungkin sudah mati jika menerima pukulan seperti itu. Namun ia bisa menahannya, karena tubuhnya sekuat baja. Mereka kembali saling serang dengan kecepatan tinggi, pukulan mereka bertabrakan keras sebelum mundur lagi. Sementara itu, Nazuna masih berpatroli di koridor kastil, kepalanya kosong seperti biasa. Ia disambut oleh beberapa pelayan yang memujinya karena selalu menjaga keamanan kastil. Nazuna tersipu senang, dan para pelayan memanfaatkan hal itu untuk mengerjainya. Mereka menyarankan agar Nazuna memeriksa kamar Light, memastikan tidak ada hal mencurigakan di sana. Nazuna menganggap itu ide bagus dan segera pergi ke kamar Light. Namun, ketika ia mencoba membuka pintu, Mei muncul dari dalam. Nazuna bertanya mengapa Mei ada di kamar Light, karena ia tahu Light sedang berlatih. Mei yang sedikit gugup menjawab bahwa ia hanya sedang membersihkan kamar. Nazuna berkata bahwa ia perlu memeriksa kamar itu untuk memastikan keamanannya. Sebelum Mei sempat menghentikannya, Nazuna sudah masuk dan melihat tempat tidur Light berantakan. Dengan polos, Nazuna berkomentar bahwa seolah-olah ada seseorang yang baru saja berguling-guling di atasnya, bahkan mencium bantalnya. Ia bertanya apakah Mei sengaja membuatnya seperti itu. Mei memutar otak dan menjawab dengan percaya diri bahwa itu adalah gaya khusus dalam merapikan tempat tidur. Nazuna terkesan dan meminta diajari, namun Mei menolak dengan alasan bahwa itu adalah teknik rahasia. Nazuna kemudian teringat pesan dari para pelayan lain. Ia mengeluarkan selembar perkamen dan menyerahkannya pada Mei. Setelah membaca, Mei menyadari bahwa para pelayan mulai memberontak karena ia selalu memonopoli kamar Light dan tidak pernah membiarkan mereka membersihkannya. Mei berkata agar Nazuna tidak khawatir dan ia akan menanganinya sendiri. Sebagai gantinya, ia memberikan sedikit uang receh pada Nazuna agar merahasiakan hal tersebut. Nazuna dengan senang hati menerimanya dan pergi. Ia menuju pasar, membeli makanan dengan uang itu, lalu memutuskan untuk menikmati pancake lembut dan segelas susu segar. Setelah kenyang, ia kembali ke kastil dan melihat Aoyuki sedang duduk di balkon. Nazuna bertanya apakah pekerjaannya di hutan sudah selesai. Aoyuki yang tampak bosan dengan ocehan Nazuna menjawab bahwa ia sudah membuat peta yang diminta Mei dan akan segera menyerahkannya. Nazuna mengucapkan selamat lalu kembali berpatroli. Ia memasuki ruang tahta yang besar dan megah, lalu mulai berteriak sekuat tenaga karena tidak ada siapapun di sekitar. Setelah puas, ia duduk di singgasana Light dan mulai mengutak-atik hiasannya. Tanpa sengaja, ia mematahkan salah satu sayap patung malaikat di dekatnya. Takut pada Mei, Nazuna segera mengembalikan benda itu dengan wajah panik, lalu berlari menyelamatkan diri keluar dari ruang singgasana. Sementara itu, di ruang latihan, Light dan Jack masih saling bentrok. Setelah beberapa serangan, Jack menyarankan agar mereka mengakhiri latihan hari itu dan beristirahat.
Keduanya lalu pergi ke pemandian besar di dalam kastil. Saat berendam, Jack memuji Light karena mampu mempelajari berbagai keterampilan dengan cepat. Ia berkata bahwa Light sudah cukup kuat hingga sebagian besar makhluk di ruang bawah tanah hanyalah permainan anak-anak baginya. Hanya sedikit yang bisa menandingi kekuatannya di permukaan. Namun, Jack juga memperingatkan bahwa masih ada orang-orang yang ingin menghancurkan Light pada kesempatan pertama yang mereka dapatkan. Light terdiam sejenak, wajahnya menjadi serius saat mengingat pengkhianatan yang ia alami 3 tahun lalu. Ia bertekad tidak akan berhenti sebelum membalaskan dendamnya. Sementara itu, di kamar Mei, ia memanggil 4 pelayan yang telah menulis surat pengaduan. Dengan nada tajam, Mei bertanya apa masalah mereka. Keempat pelayan itu langsung terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mereka akhirnya meminta maaf dan mengklaim bahwa surat itu hanyalah bentuk perhatian, karena mereka tahu Mei terlalu banyak bekerja. Mei hanya mendengus. Ia berkata bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkannya dan sebaiknya fokus pada tugas mereka sendiri. Ia menolak permintaan mereka untuk membersihkan kamar Light dan malah menghukum mereka dengan menyuruh membersihkan lorong menuju ruang singgasana menggunakan tangan. Para pelayan terkejut karena lorong itu sangat panjang, namun Mei memerintahkan mereka untuk tetap melakukannya. Ia berkata bahwa hal itu akan membuat mereka sibuk selama ia dan Light pergi dalam misi. Di luar kastil, Nazuna terlihat terpaku di depan jendela sebuah toko, menatap barang yang ia inginkan tetapi tidak mampu ia beli. Saat itu, Ellie muncul dan bertanya apa yang sedang Nazuna lihat. Nazuna menunjuk barang itu, lalu bertanya mengapa Ellie sudah kembali, padahal seharusnya masih mengawasi pembangunan di luar. Ellie menjawab bahwa konstruksi berjalan lancar, jadi ia memutuskan untuk kembali lebih awal. Tak lama kemudian, keduanya mulai berdebat tentang siapa yang lebih dekat dengan Light. Ellie dengan tenang berkata bahwa ia terlibat langsung dalam rencana balas dendam yang sedang dirancang oleh Light. Ia juga menambahkan bahwa semalam ia minum teh bersama Light untuk membahas kemajuan mereka, dan mengatakan bahwa mereka akan makan malam berdua di lain waktu. Nazuna langsung cemberut dan mengatakan bahwa ia juga ingin minum teh bersama tuannya. Ia menegaskan bahwa dirinya ahli dalam pertarungan jarak dekat, jadi jika Ellie membutuhkan bantuan, ia bisa mencarinya kapan saja. Ellie hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan melakukannya. Setelah itu, Nazuna kembali ke rutinitas patrolnya yang biasa. Kembali ke kastil, keempat pelayan yang dihukum mulai menggerutu sambil bekerja. Mereka mengeluh bahwa Mei tidak lebih baik dari tiran manapun dan bertanya-tanya apakah sebaiknya mereka mengadu pada Light. Namun, mereka segera mengurungkan niat itu karena tahu betapa dekatnya Light dan Mei. Salah satu dari mereka, pelayan berambut pirang, berbisik bahwa Light sangat peduli pada Mei, terutama karena Mei adalah pemanggilan pertamanya. Pelayan lain dengan rambut ungu menambahkan bahwa Light bahkan butuh 2 bulan penuh untuk memanggil Aoyuki setelah Mei, yang berarti keduanya menghabiskan 2 bulan di ruang bawah tanah hanya berdua. Mereka menjadi sangat cemburu, berguling-guling di lantai sambil berkhayal, lalu memutuskan untuk melakukan sihir Fudo agar Mei dikeluarkan dari persamaan. Sayangnya bagi mereka, Mei mendengar semua itu dan langsung masuk ke kamar mereka. Dengan tatapan dingin, ia menyudutkan keempat pelayan tersebut. Mereka langsung meminta maaf, mengaku bahwa mereka hanya sedikit cemburu dan tidak bermaksud jahat. Mei menghela napas panjang lalu menjelaskan bahwa selama 2 bulan antara pemanggilan dirinya dan Aoyuki, Light sibuk mempelajari sihir serta berlatih seni bela diri. Ia bahkan tidak punya waktu untuk hal lain. Mendengar itu, para pelayan sedikit lega. Namun, Mei menambahkan bahwa ia kembali karena merasa mungkin terlalu keras pada mereka, tapi ternyata tidak. Ia pun menambah hukuman, mereka harus membersihkan ruang singgasana juga. Karena sudah ketahuan bermain sihir Fudo, para pelayan itu tidak punya pilihan selain patuh. Mereka membersihkan ruang singgasana sambil berjanji dalam hati untuk tidak membuat masalah lagi. Namun nasib buruk belum selesai. Saat mereka sedang membersihkan, pelayan berambut hijau tanpa sengaja menyenggol sayap patung malaikat, yang sebelumnya sudah rusak karena ulah Nazuna, hingga potongannya jatuh ke lantai. Mereka semua panik, berpikir Mei akan menghukum mereka lebih parah lagi. Keesokan paginya, Light memasuki ruang bawah tanah dan mendapati Nazuna, Ellie, serta Aoyuki sudah menunggunya. Ia menyapa mereka dengan senyum tenang, namun Nazuna dan Ellie langsung terlibat adu mulut kecil seperti biasa. Tiba-tiba, dari bayang-bayang muncul seekor anjing neraka. Light membeku sejenak, meski ia tahu dirinya kini jauh lebih kuat, trauma dari masa lalu masih menghantuinya. Darahnya terasa dingin setiap kali melihat makhluk itu. Namun, para anggotanya tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Nazuna langsung bersiap menebas monster itu, Ellie meminta izin untuk memusnahkan seluruh ras anjing neraka, sementara Aoyuki dengan tenang berkata bahwa ia bisa mendorongnya kembali ke neraka jika diperintahkan. Aura mereka yang kuat membuat anjing neraka itu meringkuk ketakutan. Light menarik napas dalam, menenangkan dirinya, lalu berjalan mendekati monster itu. Ia menepuk kepala makhluk tersebut, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tahu, jika ia memberikan perintah serius, ketiga pemanggilan legendarisnya akan benar-benar memusnahkan seluruh ras itu dari dunia. Karena itu, Light menatap mereka dan berkata dengan tenang bahwa mereka harus bersiap. Hari itu, rencana balas dendam mereka akhirnya akan dimulai. Kembali ke permukaan, kaum binatang membungkuk kepada seorang makhluk berbulu yang merupakan bagian dari parti itu, parti yang pernah mengkhianati Light dan meninggalkannya untuk mati.
Ia tampaknya telah dibangkitkan menjadi selebritas lokal, sampai-sampai orang-orang benar-benar mengemis padanya, bahkan menyuruhnya untuk berhubungan intim dengan saudara perempuan mereka. Ia berjalan berdampingan dengan para kroninya seperti bos bodoh, hingga matanya menangkap seorang anak manusia yang mengendus-endus sampah, berusaha menemukan apapun yang bisa dimakan. Makhluk berbulu itu sangat rasis dan, tanpa alasan apapun, langsung memutuskan untuk mengusir anak tersebut. Ia menyuruhnya lari dan tidak pernah kembali ke wilayah itu lagi jika masih peduli pada hidupnya. Kaum binatang lainnya bersorak mendukungnya, seperti sekumpulan idiot. Namun, suara sorakan itu menghilang saat mereka memasuki sebuah kedai. Ia memilih tempat duduk terbaik dan menyuruh kroninya memesan apapun yang mereka inginkan. Mereka bebas bersenang-senang, Narusena ia telah menghasilkan banyak uang yang perlu dihabiskan sebelum pihak pajak menggerebeknya. Sementara manusia-manusia di luar sana kelaparan, para makhluk berbulu ini berpesta. Tusuk sate berisi daging ditumpuk tinggi di atas nampan besar. Mereka semua memujinya karena telah menjadi idola bagi seluruh kaum binatang. Padahal, ia sendiri lahir di lingkungan kumuh dan bangkit dari keterpurukan, dari daerah kumuh hingga menjadi pemimpin yang ingin diikuti semua orang. Dengan penuh percaya diri, ia memberitahu mereka bahwa tidak mudah menjadi seperti dirinya. Ia telah menguasai seni bujukan, dan Narusena manusia binatang adalah pengikut naluriah, ia hanya perlu memanfaatkannya dengan benar agar bisa hidup seperti raja. Ia mengklaim bahwa bagian terpenting adalah memilah pekerjaan, lalu menentukan mana yang menguntungkan dan mana yang hanya menghabiskan banyak upaya dengan hasil uang dan kekuasaan yang kecil. Salah satu penggemar berkostum hewan bertanya apakah pekerjaan yang ia tangani 3 tahun lalu bersama Party Concord of 12 merupakan pekerjaan yang menguntungkan. Makhluk berbulu lainnya langsung memarahinya karena mengajukan pertanyaan itu. Sosok serigala buas bernama Garou kemudian berkata bahwa federasi yang mempekerjakan mereka telah membuat mereka bersumpah untuk merahasiakan semuanya, sehingga mereka tidak bisa membocorkan informasi apapun. Ia teringat bahwa itu adalah pekerjaan paling nyaman dan bergaji tertinggi yang pernah ia terima. Yang harus ia lakukan hanyalah membunuh seorang anak manusia kecil yang tidak berguna dan pecundang. Sekarang, ia kaya dan terkenal. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. Ia tidak pernah tahu kemana portal itu sebenarnya mengarah. Meski begitu, ia sama sekali tidak berpikir bahwa ada peluang sekecil apapun Light bisa selamat. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dicari federasi dengan begitu gigih. Rasa dingin menjalari punggungnya, membuatnya sadar bahwa menggali masalah ini lebih dalam bisa berbahaya. Pikirannya teralihkan saat seorang gadis cantik mendekat. Gadis itu adalah Mei. Ia menyela dan bertanya apakah mereka bisa berbicara. Mei menanyakan apakah dialah pemimpinnya. Garou menyesap minumannya, lalu mengangguk. Mei kemudian berbohong, mengatakan bahwa dirinya adalah pelayan Tuan Light, seorang bangsawan berdarah murni. Garou terkejut mendengarnya. Jika Light benar-benar bangsawan, ia mulai berpikir apakah akan lebih menguntungkan bila dulu ia membiarkannya tetap hidup. Mei melanjutkan kebohongannya, mengatakan bahwa ia telah mencari Light selama 3 tahun terakhir, dan semua petunjuk membawanya ke negara ini, tempat Light terakhir terlihat bersama kelompok baru. Garou menjawab bahwa ia memang anggota parti tersebut, dan Light benar-benar bersama mereka. Mata Mei langsung berkaca-kaca saat mendengar kebohongan itu. Garou menegaskan bahwa Light binasa di penjara bawah tanah dan tidak pernah terlihat lagi. Ia mengangguk seolah memastikan bahwa Light telah mengalami nasib buruk dan meninggal. Mei kemudian memohon agar Garou membawanya ke lokasi tersebut. Ia ingin menemukan sedikit penghiburan di tempat terakhir Light masih hidup. Garou bertanya dengan kasar apa untungnya bagi dirinya. Tanpa diduga, Mei mengeluarkan sebuah tas berisi 3 batangan emas murni. Para kroni di sekitarnya terkejut dan terdiam. Garou menahan ekspresinya. Ia bertanya-tanya apakah ini jebakan, atau apakah gadis manusia ini hanya menginginkan pengawal ke penjara bawah tanah. Akhirnya, ia menerima tawaran itu. Dalam pikirannya, seorang gadis manusia tak mungkin menimbulkan ancaman baginya. Garou pun membawa Mei ke penjara bawah tanah bersama para kroninya. Setelah berjalan selama beberapa jam, ia bertanya apakah Mei baik-baik saja. Mei tampak kelelahan, tetapi tetap tersenyum dan mengatakan bahwa ia masih bisa berjalan. Garou berpikir betapa mudahnya pekerjaan luar biasa seperti ini jatuh ke pangkuannya. Akhirnya, mereka memasuki gua tempat Light dulu dibuang dan dibiarkan mati. Garou mengatakan kepada Mei bahwa di sanalah Light mengalami kecelakaan. Ia berbohong, menyebutkan bahwa sekelompok monster menyerang mereka secara tiba-tiba. Light tidak sempat melarikan diri, tubuhnya tercabik-cabik, lalu terjebak dalam perangkap teleportasi dan tak pernah terlihat lagi. Mei berlutut sambil menangis. Garou hanya berpikir betapa rendahnya manusia-manusia ini, bahkan tidak bisa merasakan bahaya yang ada di depan mereka. Para kroninya mulai mengambil posisi, menutup satu-satunya jalan keluar. Garou terus berbohong tanpa belas kasihan, mengklaim bahwa ia telah mencoba menyelamatkan Light, tetapi gagal. Saat ia bersiap menyerang, suara Mei berubah. Ia berkata bahwa hanya makhluk paling keji di dunia yang mampu menyesatkan orang berhati murni seperti Light, menyeretnya ke penjara bawah tanah yang kotor, lalu mengkhianatinya tanpa penyesalan. Ia melihat sekeliling, menyadari bahwa jika dirinya masuk ke dalam pelayanan Light sedikit lebih awal, semua ini tidak akan pernah terjadi. Ia tidak akan ditendang, ditembak di kaki dengan panah, dan dipukuli hingga hampir mati. Garou langsung merasakan ancaman dan melompat mundur. Ia bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi, dan bagaimana mungkin wanita itu mengetahui segalanya.
Para kroninya tampak kebingungan, karena mereka tidak benar-benar memahami situasi yang sedang terjadi. Namun Garou tahu, satu-satunya pihak yang mungkin mengetahui kejadian itu hanyalah 12 anggota parti miliknya dan sebagian kecil elit negara. Ia menuntut penjelasan, menanyakan di mana wanita itu bekerja, dan mencurigainya sebagai mata-mata yang dikirim oleh suku musuh. Mei mencemoohnya, mengatakan bahwa ia hanya bekerja untuk Light, dan kini Garou akan menghadapi kemarahannya. Aura yang terpancar dari dirinya saja sudah cukup untuk membuat Garou gentar, sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Mei hanyalah manusia rendahan, tidak berguna selain untuk dimanfaatkan lalu dibuang. Namun, hanya dengan menatapnya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Garou menyadari ini bukan lelucon. Nalurinya berteriak bahwa ia akan mati jika melawan sebelum Mei menghabisi mereka semua. Tiba-tiba, suara Light terdengar dari sudut gelap gua, menyuruh Mei tenang karena ia akan menanganinya sendiri. Garou terdiam, ia menolak mempercayai suara yang baru saja ia dengar. Namun kemudian, Light benar-benar menampakkan diri. Ia menyapa Garou seolah mereka adalah teman lama yang kembali bertemu, dan mengatakan bahwa ia datang untuk menagih bayaran atas perbuatan 3 tahun lalu. Kepercayaan diri Garou langsung kembali. Ia tertawa keras, mengklaim bahwa ia tak pernah menyangka akan melihat Light lagi. Ia mengejeknya, berkata bahwa manusia lemah level 15 tidak akan pernah bisa melawan boss Light level 150 sepertinya. Ia tertawa lebih keras, mengatakan bahwa meski Light entah bagaimana selamat, sekarang ia bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri dan membawa tubuhnya sebagai bukti. Light hanya mendesah. Ia bertanya apakah Garou sama sekali tidak penasaran siapa sebenarnya Mei dan seberapa kuat dirinya. Garou mengakui bahwa ia memang tidak tahu apapun tentang kekuatan pelayan kecil itu, tetapi ia sangat yakin bahwa manusia lemah tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan makhluk buas seperti mereka. Dengan bangga, ia menyebutkan bahwa semua kroninya berada di atas level 130, dan mereka akan menerobos lawan dengan mudah. Setelah itu, Garou memberi perintah untuk menyerang. Dua bawahannya langsung berlari ke arah Light, siap mengakhiri hidupnya. Namun, dalam sekejap mata, Mei muncul tepat di depan mereka. Kepala kedua makhluk itu jatuh ke tanah di tempat, sementara tubuh tak bernyawa mereka roboh ke lantai. Mei memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba mengancam Light akan kehilangan kepalanya. Namun Light menyuruhnya mundur dan menutup semua titik keluar. Ia ingin Mei ikut bersenang-senang juga. Para kroni Garou tampak kehilangan semangat. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Garou mencoba menenangkan mereka, mengklaim bahwa itu hanyalah trik murahan dan tidak lebih dari itu. Light bertanya apakah Garou masih benar-benar percaya bahwa manusia lebih rendah dari mereka. Ia juga bertanya apakah Garou pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa manusia justru merupakan ras terkuat. Garou tertawa mendengarnya dan memamerkan level serta kekuatannya. Light menanggapi dengan tenang bahwa level hanyalah angka, dan tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat seseorang sebenarnya. Garou merasa sudah cukup mendengar. Bersama seluruh kroninya, ia langsung menyerang. Namun, Light tetap berdiri diam, seperti air yang tenang sebelum tiba-tiba meledak menjadi serangan balik. Ia memblokir dan memukul setiap lawan, menjatuhkan mereka satu persatu hingga terengah-engah. Light berjalan mendekat ke arah Garou dan bertanya apakah ia masih menganggap manusia lebih lemah. Garou tidak bisa menerima penghinaan itu. Meski rasa sakit menjalari tubuhnya, ia kembali melompat, berteriak bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa menandinginya. Ia merobek sebuah kristal sihir dari sakunya dan membantingnya ke lantai, memanggil familiarnya, seekor monster serigala level 500. Light bertanya apakah itu saja yang bisa ia lakukan. Garou mengira Light terlalu terkejut dan takut untuk merespons. Ia berkata bahwa Light seharusnya mulai memohon agar nyawanya diselamatkan. Namun Light hanya berdiri diam dan menyuruhnya menyerang, berjanji tidak akan bergeser 1 inci pun dari tempatnya berdiri. Garou murka. Ia memerintahkan binatang buasnya menembakkan serangan terkonsentrasi ke arah Light, serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kota. Saat debu mereda, rahang Garou ternganga. Light berdiri tepat di tempatnya, tanpa satu goresan pun di tubuhnya. Light mengejeknya, mengatakan bahwa memberi serangan nama yang begitu mewah hanya untuk menciptakan kehebohan tanpa hasil adalah hal yang memalukan. Garou terdiam, para kroninya mulai mengencingi celana karena ketakutan. Light berkata bahwa sekarang gilirannya menyerang. Ia mengeluarkan sebuah kartu, seolah-olah sedang berada dalam permainan Yu-Gi-Oh! Ia memanggil kartu ultra langka level 9000 dari Dewa Serigala Purba. Sosok Dewa Serigala muncul di belakang Light, berkilau dan tembus pandang. Pemandangan itu membuat para makhluk berbulu terpaku ketakutan. Light memerintahkan Dewa Serigala tersebut untuk membunuh familiar milik Garou. Namun, alih-alih menembakkan serangan dahsyat, Dewa Serigala itu hanya menghembuskan napas lembut. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengkristalkan monster serigala milik Garou dan menghancurkannya menjadi serpihan tepat di depan matanya. Garou berdiri terpaku, tak berdaya. Ia akhirnya kehilangan kendali, tak bisa mempercayai bahwa monster level 500 miliknya dihancurkan dalam sekejap. Light dengan tenang mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa mengalahkan monster itu sendiri jika mau. Untuk membuktikannya, Light pun mulai mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Level Light ternyata mencapai maksimum 9999. Garou tergagap dan gemetar. Ia berteriak bahwa hal itu mustahil, karena manusia seharusnya hanya bisa mencapai level maksimal 100.
Jika Light memang manusia yang sama dari saat itu, seharusnya ia kini sudah sedikit lebih dewasa. Light kemudian mengungkapkan bahwa ia menggunakan cincin pengukur usia untuk menghentikan pertumbuhan fisiknya. Ia ingin terus mengingat dirinya sendiri, serta hari ketika ia dikhianati oleh sampah masyarakat terburuk di dunia. Garou akhirnya menyadari bahwa dirinya telah tamat. Tidak ada sedikit pun peluang untuk mengalahkan wujud mengerikan yang kini menjadi Light. Menyadari itu, ia melakukan satu-satunya hal yang biasa dilakukan seorang pengecut. Ia melemparkan senjatanya, membungkuk, dan memohon ampun. Ia meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan, mengklaim bahwa dirinya dipaksa oleh Federasi. Garou bersumpah bahwa bahkan hingga hari ini, ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun dan siap mengatakan kebenaran. Ia berdalih bahwa semua rencana itu dibuat oleh para kroninya, dan ia hanya terseret di dalamnya. Para bawahannya tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Orang yang baru pagi tadi memamerkan kekuatan dan kebanggaan itu kini berlutut, menundukkan kepala, bahkan bersedia menjadi hewan peliharaan pribadi Light jika diizinkan hidup. Namun Light tidak peduli, ia hanya menanyakan satu hal, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Maestro, dan mengapa pemerintah begitu bertekad menemukannya. Garou menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu siapa Maestro itu. Pemerintah hanya mengatakan bahwa target tersebut kemungkinan besar adalah seorang manusia. Light kemudian bertanya mengapa mereka memutuskan untuk membunuhnya. Garou buru-buru membungkuk, mengklaim bahwa mereka mengira Light bukanlah Maestro dan hanya menjalankan perintah. Light lalu mengalihkan pandangannya ke para kroni dan bertanya apakah mereka memiliki informasi apapun. Demi menyelamatkan diri, semua bawahan itu langsung mengaku memiliki informasi yang Light inginkan. Namun Mei menggunakan mata khususnya untuk menembus kebohongan mereka. Dalam sekejap, ia menghancurkan mereka berkeping-keping. Darah tumpah kemana-mana saat Mei menyatakan bahwa siapapun yang berbohong di hadapan Light akan mati di tangannya. Ia kemudian berbalik ke arah Garou dan bertanya apakah Light memiliki peluang menang jika ia naik ke permukaan dan melancarkan perang. Garou menjawab dengan jujur bahwa Light sangat kuat, cukup untuk menaklukkan seluruh bangsa seorang diri. Namun, jika semua bangsa bersatu dan mengerahkan seluruh persenjataan mereka, Light mungkin akan mengalami kesulitan. Bagaimanapun juga, ia hanya seorang pria dengan satu pembantu. Light tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu. Dengan sihir teleportasi, Light membawa mereka ke ruang singgasananya sendiri. Garou benar-benar terkejut hingga nyaris kehilangan akal sehat saat melihat pasukan yang telah dikumpulkan Light. Pion terendah saja berada di level 1500. 4 pelayan utamanya berada di level 9099, dan banyak lainnya memiliki level antara 6000 hingga 9000. Garou tak mampu berkata apa-apa. Air mata mengalir dari wajahnya saat ia menyadari bahwa Light mampu memusnahkan seluruh planet dalam sekejap mata. Kekuatan itu pada dasarnya menjadikan Light sebagai dewa. Dalam keputusasaan, Garou hanya bisa bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah perang benar-benar berkecamuk. Beberapa bulan berlalu hingga akhirnya Light keluar dari jurang penjara bawah tanah bersama rombongannya. Ia memutuskan untuk mengunjungi desa lamanya, dengan harapan bisa menunjukkan kepada keluarganya bahwa dirinya kini telah menjadi cukup kuat untuk melindungi mereka selamanya. Namun, ketika akhirnya ia tiba, mata yang semula dipenuhi sukacita dan kerinduan akan rumah langsung berubah menjadi keterkejutan dan kengerian. Di hadapannya terbentang kehancuran total. Seluruh desa telah diluluh lantakkan. Light berlari masuk ke desa, tak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu jatuh berlutut ke tanah, benar-benar diliputi keputusasaan. Mei dan yang lainnya menenangkannya, berjanji akan membalas dendam kepada siapapun yang telah melakukan ini pada desanya. Satu-satunya secercah harapan yang tersisa adalah kenyataan bahwa, saat mereka menyisir desa, tidak satu pun jasad keluarganya ditemukan di antara penduduk desa yang telah tewas. Karena itu, Light tetap berpegang pada harapan bahwa keluarganya mungkin berhasil melarikan diri dari pertumpahan darah tersebut dan masih bersembunyi di suatu tempat di negeri ini. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu, Light memutuskan untuk kembali mengunjungi desa yang hancur tersebut sekali lagi. Kali ini, ia ingin menilai semuanya dengan pikiran yang lebih tenang. Ia khawatir sebelumnya terlalu hancur secara mental hingga melewatkan detail penting yang mungkin bisa memberinya petunjuk tentang nasib keluarganya. Kali ini, ia ditemani oleh seorang ksatria bersirah emas bernama Gold dan seorang pembunuh berambut pirang bernama Nemunu. Pemandangan desa itu kembali membuat Light diliputi rasa takut, tetapi ia tetap menahan diri. Dengan bantuan kedua rekannya, mereka membuat banyak kuburan untuk para penduduk desa yang telah meninggal. Light meletakkan bunga di atas kuburan-kuburan itu, sambil menyadari bahwa ini jelas merupakan ulah sebuah parti petualang dari ras lain. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, Gold mulai mengeluh bahwa mereka harus segera pergi, atau mereka akan terpaksa tidur di luar malam ini. Nemunu memarahinya, mengatakan bahwa sekarang sudah pagi dan Light seharusnya diberi waktu sebanyak yang ia butuhkan. Gold membalas dengan berkata bahwa ia bersedia pergi ke puncak pegunungan es maupun ke neraka terdalam demi Light. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tetap perlu menemukan tempat yang aman dan nyaman agar Light bisa beristirahat dalam masa berkabungnya. Nemunu tak bisa membantah itu. Perdebatan kecil mereka justru sedikit meringankan suasana hati Light. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri dan menyuruh mereka tenang, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Light menyatakan bahwa mereka akan segera menemukan akomodasi, tetapi sebelum itu mereka harus mengumpulkan lebih banyak informasi.
Mereka sudah tahu bahwa kekuatan mereka cukup untuk menghadapi seluruh dunia, tetapi Light merasa mereka tetap harus bergerak dengan hati-hati dan tidak terburu-buru memulai perang besar. Gold setuju, mengatakan bahwa untuk memenangkan perang tanpa kekacauan, seseorang harus mengenal musuhnya sebaik ia mengenal dirinya sendiri. Light pun sepakat. Ia menambahkan bahwa mereka harus memastikan kekuatan masing-masing negara terlebih dahulu. Selain itu, Light juga mencurigai bahwa penggerebekan desanya berkaitan dengan fakta bahwa ia mungkin adalah seorang calon maestro. Pikiran bahwa sebuah perkumpulan rahasia, yang dulu menjatuhkan hukuman mati kepadanya, sampai rela membantai seluruh desanya membuat amarah Light meluap. Ia bersumpah akan membakar dunia hingga ke akar-akarnya demi mencabut semua kejahatan darinya. Nemunu terkejut oleh aura yang terpancar dari Light. Namun Gold segera menenangkannya, mengatakan bahwa Light harus mengendalikan emosinya selama berada di kota. Mereka tidak ingin memicu pembantaian. Light tersadar dan kembali tenang. Ia menahan amarahnya sebelum melakukan sesuatu yang tak diinginkan, lalu mengenakan sebuah topeng kecil yang tampak keren. Saat bersiap memasuki kota, mereka terbang menuju kota Dogas. Dalam perjalanan, Nemunu bertanya tentang rencana mereka setelah tiba di sana. Light menjelaskan bahwa mereka harus bersikap low profile terlebih dahulu agar Concord of 12 tidak mencurigai mereka. Mereka juga harus mendaftar di perkumpulan petualang. Setelah terdaftar, mereka akan meningkatkan peringkat parti sesering mungkin. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin banyak informasi yang bisa diperoleh, baik dari orang-orang yang meminta bantuan, maupun dari mereka yang menginginkan perlindungan dan simpati. Gold menilai rencana itu sangat bagus, tetapi menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jika tidak, mereka akan terlalu mencolok. Light setuju, dan mereka pun turun ke darat untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat melewati hutan, mereka mendengar teriakan-teriakan dari depan. Mereka melihat sekelompok kurcaci mengepung seorang pria dan keluarganya, termasuk seorang gadis kecil, siap merampok mereka. Para kurcaci itu menyadari kilauan baju zirah emas milik Gold dan menyuruh mereka keluar. Light pun memberi perintah kepada para pelayannya untuk menangani kurcaci-kurcaci kecil tersebut. Nemunu dengan mudah mengalahkan mereka. Para kurcaci yang masih sok itu kemudian diikat satu sama lain di tengah hutan. Sebagai tanda terima kasih, pria tersebut menawarkan tumpangan kepada mereka menuju kota Dogas. Gadis kecil itu tampak sangat terkesan, karena ia belum pernah mendengar ada manusia yang mampu mengalahkan kurcaci dalam pertempuran. Sang ayah pun mengakui bahwa manusia sekuat itu sangat jarang ditemui. Ia bertanya kepada Light apakah mereka adalah parti petualang terkenal. Light menjawab dengan jujur bahwa mereka bahkan belum terdaftar, yang membuat pria itu terkejut. Meski begitu, ia mengatakan bahwa Light datang ke tempat yang tepat untuk memulai parti baru. Kota Dogas dibangun di perbatasan kerajaan kurcaci dan terhubung dengan kerajaan manusia serta elf. Karena itu, wilayah ini memiliki beragam jenis ruang bawah tanah. Keberadaan para petualang di wilayah ini sering menimbulkan banyak perselisihan, tetapi juga mendorong perdagangan yang sangat aktif. Daerah ini cukup populer di kalangan manusia. Namun, Narusena manusia sering didiskriminasi di banyak tempat. Pria itu memilih mengelola sebuah penginapan sendiri, tempat di mana semua ras diperlakukan dengan setara dan penuh hormat. Light dan rombongannya turun dari gerobak di gerbang kota. Mereka berterima kasih kepada pria tersebut, yang meminta mereka memanggilnya kolonel, lalu mengundang mereka untuk menginap di penginapannya jika membutuhkan tempat bermalam. Begitu memasuki kota, mereka menikmati hiruk-pikuk dan kemewahannya. Toko-toko berjejer di setiap sudut, menjual senjata dan baju zirah. Tungku-tungku penempaan menyala di sepanjang jalan, sementara para kurcaci sibuk menempa pedang dan perisai. Setelah mengagumi kemegahan kota, mereka menuju perkumpulan petualang. Di dalam aula besar, banyak orang berkumpul di sekitar papan misi. Light memperhatikan bahwa cukup banyak petualang manusia di sana. Namun, rasisme masih terasa, bahkan di tempat ini, karena para petualang manusia sering memberi jalan kepada ras lain. Untuk sementara, Light memilih mengabaikannya. Ia langsung menuju meja pendaftaran untuk menanyakan peringkat yang akan diberikan kepada mereka. Nemunu tersulut amarah saat mendengar sikap resepsionis perempuan itu. Ia memperingatkan agar sikapnya diperbaiki jika tidak ingin ada orang lain yang memperbaikinya. Nemunu menyuruh resepsionis mengecek ulang, menegaskan bahwa kekuatan Light setidaknya layak mendapat peringkat S. Namun resepsionis itu tidak peduli. Ia menyuruh mereka menerima peringkat yang diberikan dan menyingkirkan ego manusia mereka. Sebelum Nemunu sempat membalas, Light menghentikannya. Ia meminta maaf dengan sopan kepada resepsionis, lalu mengajak rombongannya pergi. Di luar gedung, Nemunu meminta maaf kepada Light karena merasa telah mengacaukan segalanya. Light menyuruhnya tenang, lalu mengajak semua menuju penginapan milik kolonel. Kolonel senang bertemu mereka kembali dan bertanya apa yang bisa ia bantu. Light mengatakan bahwa ia memiliki permintaan yang tidak biasa. Ia ingin menyewa seluruh lantai atas penginapan selama 1 bulan penuh, dengan syarat tidak ada siapapun, bahkan staf, yang diizinkan masuk selain dirinya dan rombongannya. Ia meminta maaf sebelumnya atas segala ketidaknyamanan, tetapi menegaskan bahwa hal itu penting. Light kemudian mengeluarkan sebuah tas penuh koin emas sebagai pembayaran. Kolonel menolak, mengatakan bahwa ia tidak mungkin menerima uang dari orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun Light bersikeras, dan akhirnya kolonel menerimanya. Setelah berada di lantai atas, Light menggunakan berbagai sihir penghalang untuk melindungi mereka dari pengintaian. Ia melepas topeng dan jubahnya.
Saat mereka bersantai, Nemunu kembali menyarankan agar Light tetap tinggal dan membiarkan dirinya serta Gold yang mengurus pengumpulan informasi. Menurutnya, meskipun Light sangat kuat, tidak ada salahnya mengambil semua tindakan pencegahan. Ucapan itu memicu Light bangkit dari tempat duduknya. Ia bertanya apakah Nemunu ingin menghalangi pembalasannya dan mencegahnya membawa para pelaku yang menghancurkan desa dan keluarganya ke pengadilan. Aura kematian dan kehancuran kembali terpancar darinya. Nemunu langsung gemetar dan berlutut, memohon ampun. Ia bersumpah tidak pernah bermaksud menyinggung Light. Menyadari itu, Light pun menenangkan diri dan meminta maaf, karena ia tahu Nemunu hanya mengkhawatirkan keselamatannya. Keesokan paginya, mereka bersiap memasuki ruang bawah tanah. Setelah mempersiapkan perlengkapan, mereka mengantre di gerbang masuk. Antreannya panjang. Tiba-tiba, 3 sosok berkerudung memotong antrean di depan sekelompok petualang manusia muda, melakukannya dengan penuh percaya diri. Light tahu bahwa mereka berasal dari ras lain. Sementara kelompok manusia lain hanya diam ketakutan, Light angkat bicara dan menyuruh mereka kembali mengantre seperti yang lain. Salah satu pria berkerudung itu berbalik dengan marah dan terkejut, ia tidak menyangka seorang manusia berani menegurnya. Light memperingatkan bahwa jika ia berasal dari keluarga bangsawan, sebaiknya ia tidak membuat keributan. Pria itu tampak kehilangan kendali dan bersiap mencabut senjata. Namun, rekan-rekannya segera menghentikannya dan menariknya keluar dari antrean. Saat pergi, pria berkerudung itu menoleh dan berkata bahwa urusan ini belum selesai. Para petualang manusia bersorak untuk Light. Mereka mengatakan bahwa mereka takkan pernah memiliki keberanian untuk berbicara pada ras lain. Petualang muda di depan mereka kemudian bertanya mengapa Light dan rombongannya tidak membawa banyak perbekalan. Menurut mereka, ruang bawah tanah ini sangat besar dan bisa memakan waktu berhari-hari untuk diselesaikan, sehingga biasanya orang membawa perlengkapan untuk berkemah. Tak lama kemudian, mereka memasuki ruang bawah tanah dan mendapati diri mereka berada di dunia yang benar-benar berbeda, dipenuhi makhluk dan monster. Setelah memastikan tak ada yang memperhatikan, Light menggunakan sihir penyembunyian, lalu sihir terbang, sehingga mereka bisa melintasi ruang bawah tanah tanpa disadari siapapun. Sementara itu, di tengah hutan belantara, pria berkerudung tadi melepas jubahnya. Masih dipenuhi amarah karena merasa tidak dihormati oleh seorang manusia, ia mencabut pedang besar yang terpasang di punggungnya. Ia berteriak memperkenalkan diri, menyatakan bahwa namanya Kaido, elf termuda yang pernah bergabung dengan jajaran ksatria elit kulit putih, dan bahwa darah ksatria legendaris mengalir dalam tubuhnya. Ia menghancurkan mereka semua. Dalam amarahnya, seluruh orc menjadi sasaran. Kaido menusuk kepala mereka satu persatu tanpa ampun. Seorang peri gelap bernama Yan mencoba menghentikannya dan menyuruhnya untuk tenang. Namun Kaido masih diliputi amarah. Ia frustrasi karena tidak mampu meningkatkan levelnya lebih jauh, yang tampaknya dibatasi pada level 1500. Ia mengatakan bahwa peri biasa bahkan hanya dibatasi hingga level 700. Meski begitu, Kaido tidak puas. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan melampaui batas itu, apapun yang harus terjadi. Sementara itu, kembali ke lantai 3 ruang bawah tanah, Light dan rombongannya menyadari bahwa lantai tersebut telah sepenuhnya dibersihkan. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hari itu dan mengambil kembali semua permata ajaib sebagai bukti penyelesaian lantai. Setelah mengumpulkan semuanya, mereka kembali ke permukaan. Sambil menikmati keindahan ruang bawah tanah, mereka menyadari bahwa tanpa kemampuan terbang, perjalanan dari satu lantai ke lantai lain akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, berkat keahlian mereka, mereka mampu membersihkan beberapa lantai hanya dalam 1 hari. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat sekelompok petualang muda yang sedang bertarung melawan gerombolan goblin. Light memutuskan untuk mengamati. Para petualang itu berhasil mengalahkan goblin-goblin tersebut berkat kerja sama tim yang baik. Namun, Light tiba-tiba turun tangan saat seekor ular semak merayap diam-diam ke arah seorang gadis penyihir di barisan belakang. Light membunuh monster itu sebelum sempat menyerang. Ia lalu menasihati para petualang muda tersebut agar tidak terlalu fokus pada musuh di depan mereka dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Para petualang itu berterima kasih atas bantuannya. Tiba-tiba, sekelompok serigala muncul dari hutan. Para petualang muda panik dan hendak melarikan diri. Namun, yang membuat mereka bingung, para serigala itu tidak menyerang. Mereka justru berlari menjauh. Semua pertanyaan mereka terjawab ketika seekor belalang sembah raksasa keluar dari balik pepohonan, siap menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Kini, hanya Light yang berdiri di antara monster tersebut dan nyawa para petualang muda itu. Para petualang muda itu menelan ludah. Rasa takut seakan memenuhi tenggorokan mereka saat menatap mantis raksasa di hadapan mereka, berusaha mati-matian memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Pemimpin kelompok berusaha tetap tegar. Namun, suaranya bergetar saat ia mulai memberi instruksi. Ia menoleh ke arah Maya, gadis berambut merah muda, dan menyuruhnya menggunakan mantra bola api untuk mengalihkan perhatian mantis. Setelah itu, ia berbalik ke arah Light dan memohon bantuannya. Ia berkata bahwa hanya dengan bekerja sama mereka bisa bertahan hidup. Rencananya adalah menjatuhkan monster itu bersama-sama agar mereka punya cukup waktu untuk melarikan diri. Light menatapnya dengan sedikit bingung, lalu bertanya, bukankah kalian ingin memburu monster itu? Anak laki-laki itu terkejut dan berteriak bahwa tentu saja mereka tidak ingin memburu monster tersebut. Justru merekalah yang sedang diburu sekarang. Light lalu bertanya lagi apakah tidak masalah jika ia membunuh monster itu dan mengambil jarahannya.
Anak laki-laki itu mengira Light sudah kehilangan akal sehatnya. Ia mengatakan bahwa rencana itu konyol dan monster itu terlalu kuat. Menurutnya, mereka harus segera kabur dan melaporkan monster super kuat ini ke guild agar segera disegel kembali ke dalam ruang bawah tanah. Namun Light hanya tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, lalu meminta mereka mundur saja. Ia menoleh ke arah Gold dan Nemunu. Keduanya terlihat ingin mulai bergerak. Nemunu menyeringai dan berkata bahwa ini seharusnya menjadi pemanasan yang bagus, karena mantis itu setidaknya berada di level 500. Mereka sempat hendak menentukan siapa yang maju lebih dulu, tetapi Gold tiba-tiba berbuat curang dengan langsung melesat menuju monster itu sendirian. Mantis menyerang Gold dengan sisi tubuhnya. Namun Gold memblokir serangan tersebut dengan pedangnya, menangkis setiap sabetan sabit yang dilancarkan monster itu. Serangan itu tampaknya membuat Mantis kesal. Ia menghantamkan tubuhnya ke tanah, sementara Gold melompat mundur dengan selamat. Gold berkata bahwa monster itu sudah mengerahkan serangan utamanya, tetapi ia bahkan tidak tergores sedikitpun. Itu berarti kekuatan mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Nemunu mengejeknya, mengatakan bahwa Gold hanya lemah dan suka mencari alasan. Giliran Light mencoba, ia mengeluarkan kartu panah api, menciptakan lingkaran sihir, lalu meluncurkan ledakan api besar ke arah Mantis. Mengejutkan semua orang, monster itu berhasil mengalihkan serangan tersebut kembali ke arah Light dan rombongannya. Mereka pun melompat mundur untuk menghindarinya. Para petualang muda terpana, mereka belum pernah melihat sihir dengan level setinggi itu. Sebagian dari mereka bahkan belum pernah melihat petarung di atas level 100. Pemimpin kelompok langsung menoleh ke arah Maya dan menyuruhnya merapalkan mantra ledakan untuk membantu. Namun Maya berbalik dan berteriak bahwa mereka benar-benar kalah telak. Ia menjelaskan bahwa Light baru saja menggunakan sihir tempur kelas tinggi tanpa membaca mantra atau jampi apapun. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Anak laki-laki itu mengaku tidak sepenuhnya memahami betapa luar biasanya hal tersebut. Namun satu hal yang ia tahu, mereka harus membantu kelompok Light. Gold mendengar semua itu dan tertawa. Ia menyuruh para petualang muda untuk tetap di belakang dan menikmati pertunjukan. Menurutnya, mereka masih perlu banyak belajar. Jika tidak, mereka hanya akan mempertaruhkan nyawa tanpa alasan. Ia berjanji akan mengajari mereka cara bertarung seperti ksatria, cara bertahan dengan perisai, dan cara melakukan serangan serentak dengan pedang. Saat Gold berbicara sambil membelakangi Mantis, monster itu mencoba memanfaatkan kesempatan dan menyerangnya. Anak-anak hanya bisa menatap dengan ngeri, tak mampu memberi peringatan. Namun Gold tidak membutuhkan bantuan. Ia mengangkat perisainya dan menangkis serangan itu dengan presisi sempurna, hingga sabit Mantis hancur berkeping-keping. Monster itu menjerit kesakitan, darah menyembur dari tubuhnya. Sambil bertarung, Gold menjelaskan bahwa serangan balik dengan perisai pada waktu yang tepat seringkali lebih mematikan daripada serangan pedang. Ia lalu berputar cepat dan mengejutkan Mantis, menebas salah satu kakinya hingga terputus. Anak-anak terdiam, terpukau oleh kekuatan yang mereka saksikan. Light pun memutuskan untuk memamerkan keahliannya. Ia kembali menggunakan panah api. Seperti sebelumnya, Mantis menepisnya. Namun kali ini, Light mengendalikan proyektil tersebut, memblokkannya, dan menghantam punggung monster itu. Ia terus melepaskan semburan api dari berbagai arah, menyerang Mantis dari semua sisi sekaligus, membanjiri indranya dan memaksanya mundur. Maya terpana, ia belum pernah melihat seseorang mengendalikan serangan sihir dengan sebebas itu. Light mengenai Mantis dengan akurasi sempurna dan meledakkan salah satu sisi tubuhnya hingga hancur. Menyadari bahwa ia kalah tanding, Mantis mencoba melarikan diri sambil menarik sisa anggota tubuhnya menuju tempat yang aman. Light menyadari bahwa monster itu jauh lebih cerdas dari yang ia perkirakan. Namun, itu tidak lagi penting. Tidak ada tempat untuk lari. Light mengeluarkan kartu firewall dan menciptakan dinding api yang menjulang tinggi, memutus jalur pelarian Mantis dan memaksanya berbalik. Maya kembali terkejut saat menyadari bahwa Light baru saja menggunakan sihir taktis tingkat tinggi tanpa mantra apapun, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Light dan timnya melangkah mendekat ke arah Mantis, bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Namun, monster itu masih memiliki satu kesempatan terakhir. Monster itu akhirnya mengungkapkan trik rahasia yang selama ini disembunyikannya. Sayap terbentang dari punggungnya, dan ia mulai terbang, berusaha melarikan diri. Light segera menyadari bahwa jika dibiarkan, binatang buas itu benar-benar bisa lolos. Karena itu, ia memutuskan untuk membiarkan Nemunu menangani sisanya. Nemunu langsung melompat ke udara, menghunus belatinya, lalu menghabisi monster tersebut dengan satu serangan yang benar-benar keterlaluan dan sangat keren, menghancurkan binatang buas itu sepenuhnya. Ia mendarat di tanah dengan perasaan puas terhadap dirinya sendiri. Namun Gold segera menariknya kembali ke kenyataan. Ia mengeluh bahwa Nemunu telah menghancurkan semua bagian monster yang masih bisa dijual, hanya demi memamerkan serangan keren. Menyadari kesalahannya, Nemunu langsung meminta maaf kepada Light. Sementara itu, para petualang muda berdiri terpaku, terlalu terkejut untuk berbicara. 3 orang telah mengalahkan belalang sembah level 500, sesuatu yang bagi mereka terasa mustahil. Mereka mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang-orang ini? Light menenangkan Nemunu dan menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Menurutnya, masih akan ada banyak monster lain ke depannya. Tak lama kemudian, salah satu petualang muda menemukan permata ajaib, inti monster sekaligus jarahan terpenting. Suasana hati Nemunu langsung membaik, karena permata itu bisa digunakan untuk menaikkan peringkat mereka.
Pemimpin para petualang muda mendekati Light dan bertanya apakah mereka adalah kelompok petualang terkenal, lalu menebak-nebak apakah peringkat mereka B, A, atau bahkan S. Light dengan tenang menjawab bahwa mereka hanyalah kelompok petualang baru. Jawaban itu membuat para petualang muda tercengang. Mei segera menciptakan bola air dan menawarkannya kepada Light dan rombongannya agar mereka bisa membersihkan diri. Light mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Namun para petualang muda mengatakan bahwa tanpa bantuan Light dan timnya, mereka mungkin sudah mati di tangan monster mantis itu. Pemimpin kelompok lalu mengundang Light dan rombongannya untuk bermalam bersama di perkemahan mereka. Matahari sudah mulai terbenam, dan berkeliling di ruang bawah tanah pada malam hari sangat berbahaya, bahkan bagi petualang terkuat sekalipun. Selain itu, Mei sangat ingin berbicara dengan Light tentang semua keajaiban yang ia saksikan hari ini. Light menerima undangan tersebut. Mereka bergabung di perkemahan dan menikmati makan malam bersama. Mei mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada Light. Di tengah percakapan, Light berkomentar bahwa Mei sendiri tampak seperti penyihir yang hebat. Mei langsung menyangkal, mengatakan bahwa ia bahkan belum bisa menggunakan sihir serangan kelas dasar, apalagi merapal mantra tanpa mantra sama sekali. Anggota lain dalam kelompok itu masih belum memahami apa yang begitu luar biasa dari sihir Light. Hal itu membuat Mei kesal. Ia pun menjelaskan dengan berapi-api bahwa ada 3 kelas sihir tingkat lanjut. Pertama, sihir kelas tempur, seperti panah api, yang dirancang untuk menyerang satu target. Kedua, sihir kelas taktis, seperti firewall yang digunakan Light, yang memengaruhi area luas sekaligus. Dan terakhir, sihir kelas strategis, yang berdampak global dan mampu menyebabkan meteor, tsunami, atau gempa bumi. Sihir jenis ini membutuhkan beberapa penyihir tingkat atas untuk bisa digunakan. Mei melanjutkan bahwa sihir tingkat lanjut biasanya wajar digunakan oleh ras seperti elf, naga, atau manusia binatang. Namun manusia tidak memiliki mana yang cukup untuk menggunakannya dengan baik. Fakta bahwa Light mampu menggunakan sihir tingkat lanjut saja sudah luar biasa, terlebih lagi ia melakukannya tanpa mantra apapun. Itu adalah pencapaian legendaris. Gold dan Nemunu setuju dengan penjelasan Mei, mengatakan bahwa ia memang sangat paham soal sihir. Pemimpin kelompok muda itu kemudian menjelaskan bahwa Mei adalah adik perempuannya. Ia sangat berbakat dalam sihir, itulah sebabnya ia diterima di sekolah sihir Kadipaten. Nama itu terdengar familiar bagi Light. Ia bertanya apakah sekolah tersebut berada di Kerajaan Sembilan, tempat semua ras diklaim diperlakukan setara. Anak laki-laki itu mengangguk, tetapi matanya menjadi sendu saat ia menceritakan bahwa orang tua mereka meninggal akibat epidemi terakhir. Karena itu, Mei tidak pernah bisa bersekolah di sana. Itulah alasan mereka membentuk kelompok petualang bersama teman-teman masa kecil mereka, untuk mengumpulkan cukup uang agar bisa mengirim Mei ke sekolah sihir Kadipaten. Kisah itu mengingatkan Light pada adik perempuannya sendiri. Ia pun mengatakan kepada para petualang muda agar tidak khawatir, karena ia yakin mereka akan segera mencapai tujuan mereka. Malam itu pun berakhir. Keesokan paginya, mereka kembali ke permukaan dengan membawa banyak kristal permata sihir tingkat tinggi. Para resepsionis guild terkejut saat menerimanya, sementara kelompok lain hanya bisa bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang ini. Setelah menerima pembayaran tunai, Light dan rombongannya meninggalkan guild dan berjalan melewati pasar. Hampir semua orang tampak mengenali mereka. Kabar tentang kelompok peringkat F yang mengalahkan monster belalang sembah level 500 telah menyebar dengan cepat. Light menikmati perhatian yang mereka terima, sampai akhirnya 2 pria mendekati mereka dan bertanya apakah merekalah yang mengalahkan monster level 500 tersebut. Nemunu langsung menghunus belatinya dan bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kedua pria itu segera mundur, mengangkat tangan, dan berkata bahwa mereka datang dengan damai. Mereka memperkenalkan diri sebagai Sufil dan Gil. Gil angkat bicara dan mengklaim bahwa ia sebenarnya tidak sepenuhnya percaya pada cerita yang beredar. Namun ucapannya langsung terhenti ketika belati Nemunu menempel di lehernya, sementara Nemunu menuntut penjelasan, menanyakan apakah ia baru saja menyebut Light sebagai pembohong. Sufil segera menyuruh Nemunu untuk tenang. Ia berkata bahwa mereka semua justru berada di pihak Light, karena Light telah membuktikan bahwa manusia tidak boleh dianggap remeh. Tak lama kemudian, Sufil dan Gil dipanggil kembali oleh kelompok mereka. Sebelum pergi, mereka mengucapkan semoga beruntung kepada Light dan rombongannya. Light dan kelompoknya pun kembali mengantre untuk memasuki ruang bawah tanah. Saat itu, mereka mendengar beberapa ras lain mengejek, meragukan klaim bahwa sebuah kelompok manusia telah mengalahkan monster mantis. Namun Light mengabaikannya. Begitu masuk ke dalam, mereka kembali terbang melintasi ruang bawah tanah. Di tengah perjalanan, mereka melihat Mei dan kelompoknya berjalan melewati hamparan ladang hijau. Light memutuskan untuk berhenti dan menyapa mereka. Dengan wajah sedikit malu, Mei mengeluarkan sebuah salep buatan sendiri yang ia pelajari dari neneknya, lalu menyerahkannya kepada Light sebagai hadiah dan tanda terima kasih atas bantuan mereka sebelumnya. Light menerimanya dengan senang hati, lalu menyadari bahwa ia juga ingin memberikan sesuatu sebagai balasan. Diam-diam, Light mengeluarkan sebuah kartu ajaib, mengubahnya menjadi sebuah gelang, lalu memberikannya kepada Mei. Mei menerima hadiah itu dengan mata berbinar dan berjanji akan menghargainya selamanya. Malam itu, saat Light dan rombongannya kembali terbang melintasi langit, Nemunu bertanya mengapa Light memberikan item yang begitu kuat kepada Mei hanya sebagai balasan atas salep yang menurutnya biasa saja dan tidak terlalu berguna.
Gold tertawa dan mengejek cara berpikir Nemunu yang sempit. Ia menjelaskan bahwa Light telah memberikan gelang sihir, sebuah benda yang mampu menciptakan keajaiban kecil jika penggunanya benar-benar menginginkannya. Bagi Light, benda itu mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi bagi Mei, gelang tersebut bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Di sisi lain, Light dan rombongannya kembali ke perkumpulan petualang setelah beberapa hari berlalu. Nemunu langsung menuntut resepsionis agar segera mempromosikan Light ke peringkat S-Rank, karena menurutnya Light pantas mendapatkan lebih dari itu. Dengan gugup, resepsionis menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena serikat memiliki sistem peringkat yang ketat. Ia mengingatkan Nemunu bahwa hanya beberapa hari sebelumnya mereka sudah membuat pengecualian dengan langsung mempromosikan Light ke D-Rank setelah ia membunuh para skite mantis. Meski begitu, resepsionis tampak terintimidasi oleh tekanan Nemunu dan akhirnya berkata bahwa jika Light berhasil mencapai prestasi besar lainnya, promosi lanjutan mungkin bisa dipertimbangkan. Light justru menyukai ide itu. Ia kemudian memutuskan untuk mengejar seorang petualang misterius yang dirumorkan sebagai pemburu petualang, sosok yang hanya menargetkan manusia. Ia memberitahu Gold dan Nemunu tentang rencananya. Karena kejahatan itu terjadi di malam hari, mereka sepakat bahwa menangkap pemburu petualang tersebut bisa menjadi prestasi besar yang layak mendapat promosi. Namun, mereka tidak memiliki satupun petunjuk untuk memulai penyelidikan. Saat mereka masih berpikir, Light tiba-tiba merasakan sesuatu. Seseorang sedang mendekat. Ia segera mengenakan topengnya, sementara Gold dan Nemunu bersiap siaga. Tak lama kemudian, sebuah portal muncul di hadapan mereka. Mereka menunggu dengan waspada, mengira musuh akan keluar. Namun yang muncul justru Maya. Light langsung menangkapnya. Ia terkejut mendapati Maya dalam kondisi babak belur dan sangat kelelahan. Gelang yang pernah ia berikan kepadanya bahkan telah retak dan terbelah dua. Maya terus bergumam, memaksa dirinya untuk segera menceritakan semuanya pada Light sebelum akhirnya pingsan. Light segera menyembuhkan lukanya, lalu memutuskan untuk menyelami ingatannya demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat kejadian sehari sebelumnya. Beberapa petualang telah memperingatkan kelompok Maya tentang pembunuh petualang yang hanya menargetkan manusia. Mereka menyarankan agar kelompok itu segera keluar dari ruang bawah tanah. Sang pemimpin setuju, dan rombongan pun bergerak menuju pintu keluar. Namun malam tiba sebelum mereka mencapai setengah perjalanan. Semua anggota terlihat kelelahan, dan sang pemimpin ragu apakah aman untuk mendirikan perkemahan. Saat itulah mereka melihat sebuah kelompok petualang lain yang tampak sedang beristirahat. Maya menyarankan agar mereka memperingatkan kelompok tersebut tentang bahaya pemburu petualang. Tanpa mereka sadari, orang-orang itulah pemburu petualang yang dimaksud. Para pemburu itu mulai berbicara satu sama lain, mengatakan bahwa mereka seharusnya membersihkan kekacauan dengan lebih rapi. Anak-anak itu tidak mengerti maksudnya, sampai perigelap bernama Yan tertawa dan menyebut mereka bodoh. Tak lama kemudian, Kaido mencabut pedangnya dan mengungkapkan bahwa merekalah pemburu petualang, dan kelompok Maya adalah target mereka malam itu. Kepanikan pun menyebar, namun kakak laki-laki Maya dan teman-temannya menyuruh Maya untuk lari, sementara mereka sendiri berusaha menahan para pembunuh. Kaido tersinggung karena anak-anak manusia berani menantangnya. Ia langsung menebas kakak Maya. Dua anak laki-laki lainnya menyerbu, tetapi Kaido menjatuhkan mereka tanpa ampun dengan satu serangan. Maya gemetar ketakutan, tetapi anak-anak itu belum menyerah. Dengan sisa tenaga, mereka bangkit dan berkata bahwa mereka ingin Maya hidup dan mewujudkan mimpinya. Mereka kembali menyerang Kaido, dan sekali lagi ditebas. Yang bisa dilakukan Maya hanyalah menjerit. Yan menegur Kaido, mengatakan bahwa mereka masih membutuhkan manusia hidup untuk eksperimen. Kaido menjawab dingin bahwa serangga manapun yang melawannya pantas diburu, tetapi ia setidaknya meninggalkan satu orang hidup. Yan akhirnya memutuskan untuk memaafkannya kali ini, karena penyihir manusia sangat langka. Yan berniat membawa Maya pergi, tetapi Kaido ingin bersenang-senang terlebih dahulu. Yan membiarkannya dan pergi. Maya sangat ketakutan. Kaido mengatakan bahwa ia seharusnya merasa terhormat karena calon legenda sepertinya mau menggunakan manusia rendahan seperti dirinya. Maya tak mampu berkata apa-apa. Tiba-tiba, kakaknya bangun kembali dan menyuruh Maya untuk melarikan diri. Yan terkejut oleh kegigihannya dan mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan anak laki-laki itu untuk eksperimen. Namun kakak Maya tahu bahwa ia tidak mungkin selamat dari luka-lukanya. Tanpa ragu, ia mempertaruhkan nyawanya demi adiknya. Ia menyuruh Maya pergi dan hidup panjang umur. Dengan putus asa, Maya menuruti perintah itu. Yan memerintahkan Kaido untuk menangkap Maya, tetapi Kaido marah karena tak suka diperintah. Ia memutuskan untuk melumpuhkan kakak Maya terlebih dahulu. Anak laki-laki itu tiba-tiba bergumam tentang perkataan Gold yang pernah ia dengar, bahwa pertempuran adalah tentang kreativitas dan teknik. Kaido mengabaikannya, menganggapnya tak layak diperhatikan. Namun tiba-tiba, anak itu melempar pedangnya ke wajah Kaido. Kaido berhasil menghindar, tetapi itu hanya pengalih perhatian. Dengan perisainya, anak itu menghantam Kaido dan menjatuhkannya ke tanah. Amarah Kaido meledak. Kesombongannya sebagai elf hancur. Ia menembakkan tombak cahaya putih menembus dada anak laki-laki itu, lalu berjalan mendekat untuk mengakhiri semuanya. Untungnya, Yan turun tangan dan mengingatkan bahwa mereka harus menangkap gadis yang melarikan diri sebelum ia melapor ke siapapun. Kaido akhirnya menurut dan mengejar Maya. Ia memblokir jalur pelariannya dengan bilah-bilah cahaya, lalu mengatakan bahwa Maya harus belajar bagaimana bersikap di hadapan pemilik pedang legendaris elf.
Dengan menciptakan bilah cahaya sebagai pijakan, ia turun ke tanah. Maya memutuskan untuk melawan. Ia tidak ingin pengorbanan kakaknya dan teman-temannya sia-sia. Ia menembakkan es ke arah Kaido, tetapi serangan itu dengan mudah ditangkis. Kaido semakin marah saat Maya mencoba kabur. Ia menebas kaki Maya, memastikan ia tak bisa melarikan diri lagi. Dengan senyum mengerikan, Kaido berkata bahwa kini Maya akan mendapatkan kehormatan besar untuk menghibur calon pahlawan sepertinya. Maya mengejek Kaido, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pengganggu yang suka menyakiti mereka yang lebih lemah darinya. Menurutnya, jika Kaido pernah bertemu seseorang yang pantas disebut pahlawan, maka orang itu adalah Light. Kata-kata Maya tepat mengenai titik terlemah Kaido. Hal itu terasa sangat menyakitkan baginya, karena sepanjang hidupnya ia selalu dipanggil pengganggu oleh sesama peri. Kaido membentak saat Maya menyebutnya pecundang pengecut, lalu mengirimkan pedang bercahaya untuk membunuhnya. Maya putus asa, ia berharap ada cara untuk melarikan diri dan mencapai Light, karena hanya dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Pada saat itu, gelang yang diberikan Light bereaksi dan mewujudkan keinginannya, menteleportasi Maya langsung ke kamar Light. Setelah mengetahui cerita selengkapnya, Light memberitahu Nemunu dan Gold bahwa mereka harus segera bergerak. Kembali ke penjara bawah tanah, Kaido menemui Yan, yang sedang merawat kakak laki-laki Maya dan mendapati bahwa bocah itu masih hidup. Begitu melihat Kaido, Yan langsung bertanya tentang Maya. Kaido menjawab bahwa ia mengira gadis itu telah berteleportasi untuk menyelamatkan saudaranya. Yan kehilangan kendali dan bertanya bagaimana mungkin mantan ksatria putih yang perkasa bisa kalah dari seorang gadis manusia biasa. Kaido marah dan berkata bahwa ia tidak tahu Maya memiliki alat teleportasi. Mendengar itu, Yan langsung panik. Ia menyadari bahwa jika Maya sampai ke perkumpulan petualang dan menceritakan semuanya, negeri Elf akan segera mengetahui hal ini dan mengirim ksatria putih untuk menangkap mereka serta merebut kembali pedang legendaris yang Kaido curi. Kaido kehilangan akal sehatnya. Ia tahu betapa kuatnya ksatria putih, terlebih kapten mereka yang levelnya di atas 3000. Ia menginjak-injak tanah sambil menggerutu frustrasi. Namun, Yan mengatakan bahwa belum terlambat. Jika penelitiannya selesai, Kaido bisa menembus batas level dan menjadi lebih kuat dari kapten ksatria putih. Kaido pun menaruh harapan pada Yan dan mengatakan bahwa mereka harus mencari tempat aman untuk melanjutkan penelitian. Namun, saat itu juga Light muncul dan berkata bahwa mereka tidak akan pergi kemanapun. Para elf mengenalinya dan heran bagaimana Light bisa muncul di belakang mereka tanpa suara. Light tidak memedulikan mereka. Ia terlebih dahulu membaringkan kedua anak laki-laki itu agar bisa beristirahat. Gold lalu membawa pemimpin yang terluka dan berkata bahwa luka-lukanya sembuh dengan sangat buruk. Para elf terkejut ketika menyadari bahwa bocah-bocah itu telah diambil tepat di bawah hidung mereka tanpa disadari. Light segera menyembuhkan mereka dan berkata bahwa kedua anak itu tidak pantas mengalami semua ini. Mereka hanya ingin menjalani hidup jujur dan mengumpulkan cukup uang untuk mengirim Maya ke Akademi Sihir. Namun, semuanya sudah terlambat. Light mengatakan bahwa seharusnya mereka bisa menjadi teman jika semuanya berjalan normal, dan hal itu membuatnya sangat marah karena semua itu direnggut oleh para elf. Ia bersumpah akan menghukum mereka. Yan mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa mereka bukan penjahat dan bahwa dialah yang menyembuhkan bocah itu saat menemukannya dalam kondisi sekarat. Namun, Light mengungkapkan bahwa Maya telah menceritakan segalanya kepadanya. Mendengar itu, kedua elf panik. Light kemudian mengatakan bahwa ia belum memberitahu serikat manapun. Kaido tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ini adalah hari keberuntungannya, karena ia hanya perlu menghabisi Light agar tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Light murka, ia menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan serikat menangkap mereka, karena para elf itu adalah mangsanya. Ia melepaskan niat membunuh dan berkata bahwa ia akan mencabik-cabik mereka dengan tangan kosong. Light memerintahkan Nemunu dan Gold untuk tidak ikut campur, dan mereka menaatinya. Light melangkah maju, Kaido tersinggung oleh kepercayaan dirinya, lalu melompat dan mengayunkan pedang dengan segenap kekuatannya. Light dengan mudah menahannya menggunakan stafnya. Kaido terkejut, tetapi terus menyerang. Namun, Light sama sekali tidak kesulitan menangkis setiap serangan. Gold dan Nemunu tak percaya melihat Kaido yang bahkan tak mampu mengendalikan amarahnya dalam pertarungan. Light muak dengan kemarahan Kaido yang menyedihkan. Ia menangkis serangan berikutnya, membuat Kaido kehilangan keseimbangan, lalu menghantam dadanya dengan keras hingga seluruh udara keluar dari paru-parunya. Light mengejeknya, mengatakan bahwa ia mengharapkan lebih dari seorang peri. Hal itu membuat Kaido semakin frustrasi. Ia bangkit dan melepaskan kekuatan penuh pedang legendarisnya, memancarkan cahaya ke arah Light. Light menghindarinya dengan mudah. Saat serangan itu menghantam tanah, kristal es muncul. Light terkejut dan menyadari bahwa pedang Kaido telah dipenuhi berbagai elemen. Ia berlari menghindari serangan sihir pedang dan menyadari bahwa kekuatannya bahkan tidak cukup untuk melukainya, meski ia berdiri diam. Tiba-tiba, Kaido muncul di belakangnya dan menyerang dari udara, tetapi Light kembali menahannya tanpa kesulitan. Yan tak percaya, seharusnya tak ada manusia yang mampu melawan peri level 1500 seperti Kaido. Namun, Light jelas mengunggulinya. Kaido semakin frustrasi dan menuduh Light sebagai pendekar pedang yang menyamar sebagai penyihir. Ia mengamuk dan menyebut Light penipu. Light dengan tenang menjawab bahwa ia memang penyihir. Kaido tak percaya, sehingga Light langsung menciptakan ratusan pedang es di udara tanpa melafalkan mantra.
Kaido terintimidasi dan, karena putus asa, kembali menyerang dengan pedang sihirnya. Light menangkis semuanya menggunakan es. Yan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena itu adalah sesuatu yang bahkan penyihir elf terkuat pun tak mampu lakukan. Kaido terus menyerang, tetapi semua serangannya terhalang. Ia berteriak bahwa Light pasti curang karena tidak bisa mengalahkannya, bahkan dengan pedang suci Grandius, senjata yang diberikan kepada maestro tua di surga. Light terkejut mendengarnya dan bertanya bagaimana Kaido bisa mengetahui hal itu. Peri sombong itu tertawa dan berkata bahwa ia mengetahuinya karena darah seorang maestro mengalir dalam tubuhnya, dan orang-orang memanggilnya Sukmero. Mendengar itu, Light segera mengubah rencananya. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama ia mendapatkan kabar tentang maestro. Ia memberitahu Gold dan Nemunu bahwa ia berubah pikiran. Alih-alih membunuh mereka di tempat, ia ingin menangkap Kaido dan Jun, lalu membawa mereka kembali ke jurang. Di sana, Light berniat menggunakan segala cara untuk menguras setiap butir informasi dari mereka sebelum menghabisi keduanya. Kaido masih belum benar-benar memahami betapa timpangnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Ia justru mengejek Light, mengklaim bahwa Light tidak mengerti arti pedang yang diberikan langsung kepada seorang pahlawan oleh surga itu sendiri. Sejak awal, menurutnya, pahlawan seperti dirinya jelas berbeda. Ia mulai melontarkan ujaran rasis, mengatakan bahwa bahkan gen mereka pun berbeda dan bahwa dirinya jauh lebih unggul. Light sama sekali tidak peduli. Ia berbalik ke arah Gold dan Nemunu, lalu memberi perintah. Ia akan menangani Kaido sendiri, sementara mereka berdua harus menghadapi Jun dan menangkapnya hidup-hidup. Gold dan Nemunu segera bersiap, mengeluarkan senjata mereka tanpa ragu. Jun, di sisi lain, tampak sangat percaya diri. Ia mengklaim bahwa dirinya hanyalah seorang ilmuwan, bukan penyihir perang. Namun, jika mereka berpikir bisa mengalahkannya dengan mudah, maka mereka sangat keliru. Dengan satu jentikan jari, dua sosok berjubah di belakangnya muncul dari kegelapan dan berubah menjadi monster mengerikan, gabungan dari berbagai bagian tubuh makhluk berbeda. Dengan penuh antusias, Jun menjelaskan bahwa ia telah menciptakan Chimera, makhluk hasil gabungan manusia, orc, dan troll. Satu-satunya masalah adalah, mereka membutuhkan manusia untuk menstabilkan ciptaan tersebut. Ia mengatakan bahwa dengan teknik ini, bahkan makhluk rendahan berlevel 200 bisa memiliki kekuatan setara monster level 500. Light sekilas melihat wajah salah satu Chimera itu dan langsung mengenalinya. Itu adalah pria yang pagi tadi berbincang dengannya, bahkan sempat ia ucapkan selamat atas prestasinya. Hatinya terasa berat, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya berkata pada Gold dan Nemunu agar segera mengakhiri penderitaan makhluk-makhluk itu dan memastikan Jun tidak melarikan diri, karena ia akan mengurusnya nanti. Jun tertawa dan memerintahkan para monster menyerang. Namun, Gold dan Nemunu hanya membutuhkan satu tebasan masing-masing untuk menjatuhkan mereka. Jun tetap tersenyum, mengatakan bahwa monster-monsternya tidak akan tumbang semudah itu. Benar saja, para Chimera itu bangkit kembali, siap untuk ronde kedua. Kaido mengambil langkah ofensif. Ia menggunakan pedang ajaibnya untuk menembakkan bilah cahaya ke arah Light, yang dengan mudah menghindar dan mundur dari serangan berikutnya. Di sisi lain medan pertempuran, Chimera menyerang Nemunu. Ia melompat mundur dan menebas lengan monster itu, menjatuhkannya dengan mudah. Gold tertawa dan mengejek Nemunu, menanyakan kemana perginya rasa percaya diri yang biasa. Nemunu membalas dengan kesal, mengatakan bahwa Gold lah yang terlihat terlalu santai. Gold hanya tertawa dan berkata bahwa ia baru saja mulai memanas. Chimera lain menyerang Gold. Ia menerimanya secara langsung, tetapi monster itu menghindar di detik terakhir dan melakukan serangan balik. Gold menangkisnya dengan perisai, meski terdorong mundur. Jun tertawa seperti orang gila, menyuruh mereka menyerah. Ia bahkan berjanji akan bersikap lunak saat melakukan eksperimennya. Nemunu merasa merinding dan bertanya pada Gold apakah mereka bisa mengakhiri pertarungan ini sekarang. Ia tidak ingin memperpanjangnya. Gold setuju. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkas. Belati Nemunu mulai bersinar dengan cahaya ungu yang menyeramkan, sementara pedang Gold memancarkan cahaya putih menyilaukan. Jun tetap tenang, mengklaim bahwa hibridanya memiliki generasi luar biasa dan tidak bisa dibunuh begitu saja. Namun, tawanya langsung terhenti saat ia melihat monster-monsternya tidak beregenerasi, melainkan terbakar habis menjadi abu. Jun panik dan bergegas mencari tahu apa yang salah. Namun, Nemunu bergerak lebih cepat dan menghabisinya, memastikan garis keturunan Jun berakhir di sana. Sementara itu, Light menggunakan sihir esnya untuk sepenuhnya menekan Kaido hingga terhuyung dan jatuh ke tanah. Light menghampirinya dan bertanya dengan nada mengejek mengapa Kaido kini justru mundur, padahal dialah yang memulai pertarungan. Ejekan itu mengingatkan Kaido pada kakak Maya, bocah manusia yang berani melawannya dan bahkan sempat memukul wajahnya. Kebencian Kaido kembali membara. Ia berteriak bahwa manusia berada di bawah peri dan seharusnya disingkirkan dari dunia ini. Kaido bangkit dan melepaskan kekuatan sejati pedang legendaris Grandius, yang memanjang hingga ke langit. Light terpaksa mundur saat pedang itu diayunkan ke arahnya. Ia menyadari bahwa pedang tersebut disihir dengan berbagai elemen dan kini bertingkah lebih seperti cambuk raksasa, melengkung dan berbelok tak wajar. Dari kejauhan, Gold dan Nemunu menonton, berkomentar bahwa teknik itu memang menarik untuk ukuran peri rendahan, tetapi tetap tak sebanding dengan kekuatan Light. Kaido semakin frustrasi. Ia berteriak agar Light berhenti menghindar dan menerima serangan pedang legendarisnya. Light hanya tertawa, mengatakan bahwa Kaido terlalu melebih-lebihkan kekuatannya.
Ia kembali menapak ke tanah, merentangkan tangan seolah menantang. Dipenuhi amarah, Kaido mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatan dan menghantam bahu Light secara langsung. Namun, yang mengejutkannya, Light berdiri tanpa luka sedikitpun. Ia tersenyum dan bertanya apakah itu batas kekuatannya. Pikiran Kaido seakan korslet. Ia mengayunkan pedangnya secara liar, tak percaya bahwa ia bisa kalah meski memegang senjata legendaris. Light pun mengakhiri semuanya. Ia menghancurkan mantra pada pedang grandius, lalu melayangkan uppercut ke wajah Kaido, menjatuhkannya ke tanah dengan wajah berlumuran darah. Light berdiri di atasnya, menatap dengan jijik. Ia mengatakan bahwa ia akan mendapatkan semua informasi darinya, dengan cara apapun, sampai Kaido sendiri memohon kematian. Saat itu, Kaido sadar bahwa semuanya telah berakhir. Temperamennya runtuh. Ia bersujud di hadapan Light, memohon ampun, mengaku berasal dari kerajaan elf dan dulunya calon kapten ksatria putih legendaris. Light menatapnya dingin dan bertanya bagaimana Kaido berani menyebut dirinya pahlawan, padahal ia runtuh begitu mudah. Menurut Light, pahlawan sejati adalah anggota parti Maya, yang mempertaruhkan nyawa mereka dan bertarung sampai akhir. Kemudian, Light melepas topengnya dan berkata pelan, Kaido, jika kau bahkan tidak mampu melakukan hal sekecil itu. Light sebenarnya berniat membiarkannya pergi jika Kaido berhasil melukainya dalam pertarungan. Namun, Kaido tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia berdiri terpaku, tak sanggup percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi padanya. Alih-alih pergi, Kaido justru ingin menyiksa Light seperti ia menyiksa Maya. Ia mengumpulkan tenaga suryanya dan melepaskan sebuah sinar cahaya. Serangan itu menembus salah satu kaki Light dan menjatuhkannya ke tanah karena rasa sakit. Dengan begitu, kedua elf itu akhirnya berhasil diikat. Sementara itu, Light bangkit dan mengangkat jasad para anggota parti Maya yang telah gugur. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa dikuburkan di dalam penjara bawah tanah ini karena terlalu banyak monster berkeliaran. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sihir teleportasi untuk membawa semuanya ke jurang. Saat para elf membuka mata kembali, mereka melihat sebuah ruangan besar dengan singgasana megah di hadapan mereka. Keduanya benar-benar kebingungan. Light menjelaskan bahwa mereka berada di tingkat paling bawah penjara bawah tanah bernama Dogas, tempat tinggal mereka sekarang. Jun tidak sanggup mempercayai bahwa seseorang bisa tinggal di dasar penjara bawah tanah paling berbahaya di dunia. Namun, Nemunu langsung menendangnya hingga terdiam. Tak lama kemudian, 4 pengikut setia Light tiba dan menyambutnya. Mereka bertanya siapa sebenarnya kedua elf itu. Light menjelaskan bahwa mereka adalah pelaku eksperimen tidak manusiawi, menggunakan manusia sebagai bahan percobaan hingga menyebabkan banyak kematian tanpa alasan. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana langsung berubah. Udara menjadi dingin, dan kedua elf itu merinding ketika menyadari betapa tidak seimbangnya situasi mereka, terutama karena aura berbahaya yang memancar dari 4 wanita di hadapan mereka. Mei bertanya apakah Light ingin mereka merasakan penderitaan terburuk yang bisa dibayangkan. Yang lain ikut setuju, bahkan mulai mengusulkan berbagai cara untuk membunuh para elf. Namun, Light menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa para elf itu akan dibiarkan hidup sampai semua informasi berhasil dikeluarkan dari mereka. Setelah itu, ia sendiri yang akan mengakhiri hidup mereka. Semua setuju. Light kemudian menoleh ke Gold dan Nemunu, menyuruh mereka memastikan kakak Maya benar-benar pulih dan menyiapkan pemakaman yang layak untuk 2 sahabat pemberani yang mengorbankan nyawa mereka demi melindungi Maya. Saat Maya terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah penginapan, dengan Light duduk di sampingnya. Ia tampak bingung dan masih setengah sadar. Light pun menceritakan apa yang terjadi, dengan sedikit kebohongan, mengatakan bahwa ia menemukannya pingsan di penjara bawah tanah dan membawanya ke tempat aman. Mendadak, semua kenangan kembali menghantamnya. Maya panik dan mencari-cari teman serta kakaknya. Ia hanya melihat kakaknya tidur nyenyak di ranjang sebelah. Light menjelaskan bahwa kakaknya sedang berada dalam tidur pemulihan akibat luka parah, tetapi ia berjanji bahwa kondisinya akan pulih sepenuhnya tanpa masalah. Namun, suasana kembali gelap ketika Light akhirnya mengatakan bahwa ia tidak mampu menyelamatkan teman-temannya. Satu-satunya yang berhasil ia kumpulkan hanyalah beberapa helai rambut mereka. Maya menangis untuk teman-temannya yang telah gugur, tetapi ia menemukan sedikit penghiburan karena kakaknya masih hidup dan bisa berbagi beban dengannya. Keesokan paginya, Light dan partinya menuju meja resepsionis. Resepsionis secara resmi mempromosikan Light ke peringkat C. Light terkejut karena ia telah berbohong kepada serikat, mengatakan bahwa kedua elf itu telah melarikan diri. Namun, resepsionis menjelaskan bahwa informasi yang mereka terima tentang kedua elf tersebut sudah sangat substansial dan cukup untuk promosi. Tak lama kemudian, Light bertemu kembali dengan Maya dan kakaknya. Keduanya terlihat cukup tenang, meskipun baru saja kehilangan teman-teman mereka akibat serangan brutal kemarin. Mereka memberitahu Light bahwa mereka memutuskan untuk berhenti menjadi petualang dan kembali ke kampung halaman. Light bingung dan bertanya mengapa mereka tidak membentuk parti baru saja. Maya mengaku bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan trauma dan harus meninggalkan tempat ini. Kakaknya menambahkan bahwa akan terasa salah melanjutkan petualangan tanpa sahabat masa kecil mereka. Selain itu, mereka ingin membawa kembali barang-barang peninggalan teman-teman mereka ke keluarga masing-masing. Light mendoakan mereka agar selamat dan berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah itu, Light menyuruh Gold dan Nemunu menjaga tempat tersebut, sementara ia berteleportasi kembali ke jurang.
Ia langsung disambut oleh Mei dan Ellie, yang menyuguhkan tes serta menyerahkan tumpukan catatan berisi informasi yang mereka peroleh dari interogasi para elf. Ellie menjelaskan bahwa Submaestro bukanlah satu orang. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Maestro dan mampu naik level dengan sangat cepat disebut Submero. Mei menambahkan bahwa setiap anggota kelompok White Knight adalah Submero dalam kapasitas mereka sendiri, dan Kaido sebenarnya bukan sosok yang istimewa. Mei juga mengungkapkan bahwa kedua elf itu mengklaim dunia akan hancur jika Maestro baru tidak ditemukan. Hal ini membingungkan Light, karena ia tidak mengerti bagaimana dunia bisa hancur oleh sesuatu yang tampak sepele. Namun, satu hal menjadi jelas. Langkah berikutnya adalah menangkap para White Knight untuk diinterogasi. Saat Light bertanya tentang kondisi Kaido dan Jun, Ellie menunjukkan bahwa keduanya kini berada di alam purgatori, disiksa siang dan malam tanpa henti. Light mengatakan bahwa mereka telah memberikan apa yang dibutuhkan, lalu menggunakan kartu mantra khusus untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara paling mengerikan. Setelah itu, Light menoleh ke Ellie dan bertanya apakah mereka siap melanjutkan langkah berikutnya. Ellie tersenyum dan mengatakan bahwa mereka siap menangkap Sasha, peri White Knight yang telah mengkhianati Light bertahun-tahun lalu. Light membayangkan kepuasan yang akan ia rasakan saat melihat Sasha memohon ampun. Dengan senyum tipis, ia pun bersiap menjalankan rencana berikutnya. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.